Mendapatkan inspirasi dari wanita yang lu cintai itu adalah hal yang baik. Tapi gimana jadinya kalau semua wanita yang lu cintai itu adalah adik kandung lu sendiri? Bahkan gak cuman sampai itu aja, tapi lu tuh malah saking cintanya, lu itu malah ngehamilin adik kandung lu sendiri. Buset lah, gue heran anjir kenapa ada karya yang kayak gini itu. Ya, jadi kali ini gue tuh bakalan ngebahas salah satu manga kontroversial kata gue yang berjudul Anito Imoto no Shitai 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 Koto. Dan ya sebelum lanjut cuy, karena ini manga itu yabai banget kata gue, apalagi dalam hal yang kontroversial. Jadi disclaimer, jangan ngelakuin adegan yang ada di manga ini di dunia nyata. So ya, jadi kita nikmatin aja jalan ceritanya. Dan ya langsung aja kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Jadi manga ini cuy itu dibuka dengan ditampilkannya seorang MC yang bernama Moriyama Kouta yang lagi kena semprot gitu cuy. Karena ya manga eroge buatannya dia itu sama sekali gak ada daya tariknya. Karena meskipun gambarnya itu cantik, tapi tidak ada feeling di gambar eroge buatannya si Moriyama. Nah, di malam harinya gitu cuy, saat si Moriyama itu udah kebantai sama penerbitnya sendiri ya kan, si Moriyama di sini itu sedikit menyesali gitu cuy mimpinya dia buat jadi seorang mangaka eroge. Bahkan si Moriyama itu sedikit kena mental gitu cuy, gara-gara dihujat sama viewernya sendiri. Cuman setelah dirinya tuh rada kesel ya kan gara-gara hujatan netizen, si Moriyama itu malah mendapatkan pesan gitu cuy. Dan pesan tersebut itu berasal dari adik kandungnya yang bernama Shizuku yang nanyain kabar dari si Moriyama. Nah, melihat betapa perhatiannya si Shizuku kepada si Moriyama, di sini itu sebenarnya ngebikin si Moriyama itu kepengen gitu cuy cerita lebih sama si Shizuku mengenai dilemanya dia jadi seorang mangaka. Cuman ya dia itu kagak berani, dan pada akhirnya dia itu cuman ngebalas kalau dirinya itu sedang baik-baik saja. Nah, singkat cerita cuy, saat si Moriyama itu kembali buat ngerjain gambar erogenya dia tuh ngeliatin foto adiknya sendiri sembari dirinya itu mengingat gitu cuy masa lalu kalau si Shizuku itu selalu ngedukung dia, dan malah si Shizuku itu pengen jadi modelnya si Moriyama cuy. Cuman ya di sini pas mengingat gitu dan melihat foto dari si Shizuku ya kan, sebenarnya si Moriyama itu malah tegang gitu cuy, gara-gara dia itu ngelihat foto adiknya sendiri yang cawetnya itu sedang terlihat. Bahkan si Moriyama itu malah ngongkang gitu cuy, dan mengingat kenangannya kalau dulu pas masih si Shizuku itu masih kecil, dia itu punya emosi yang gak terkendali terhadap si Shizuku. Bahkan dia itu sempat berpikir kalau dia itu selalu bersama si Shizuku, dia itu pasti bakalan menodai si Shizuku. Makanya si Moriyama itu pada akhirnya mutusin gitu cuy buat pergi dari rumah dan menjaga jarak sama si Shizuku. Cuman ya di sini lu tuh bakalan tahu gitu cuy bangsatnya si Moriyama, karena alasan dia itu berpindah rumah itu cuman karena dia itu pengen muasin nafsunya dia. Karena setiap kali gitu cuy si Moriyama itu ngegambar wanita lain sebagai modelnya, dia itu tiba-tiba enggak ada hasrat gitu cuy. Bahkan ya dia itu sempat bingung gitu. Ya karena ya di sini ya kan lu bisa nebak gitu. Karena ya pandangannya dia itu cuma terpusatkan ke adiknya sendiri. Bahkan tiap hari menurutnya dia itu ngongkang sembari ngebayangin adiknya sendiri anjir. Sumpah cok, kayak ampas banget aja MC yang satu ini. Nah, sehabis si Moriyama itu keluar cuy, sehabis dirinya tuh ngongkang, si Moriyama yang udah kelelahan dirinya tuh kembali dihubungi gitu cuy sama pihak penerbit manganya. Cuman ya amal dia itu kagak digubris sampai pada akhirnya dia itu malah kebablasan tidur. Nah, di sini gitu cuy, saat si Moriyama itu lagi tertidur, dirinya itu merasa kalau dia itu lagi mimpiin si Shizuku yang lagi manggil namanya berulang kali. Sampai pada akhirnya dia itu terkejut karena dirinya itu malah melihat si Shizuku di hadapannya dia gitu cuy. Nah, di sini tuh si Moriyama yang merasa kalau ini merupakan halusinasinya dia, dirinya itu menganggap gitu cuy kalau si Shizuku yang lagi di hadapannya dia sambil nanyain kabarnya itu adalah diri ya yang lagi mimpiin si Shizuku anjir.
Makanya di sini ya kan, si Moriyama itu bilang gitu cuy, jika ini mimpi, apakah dirinya itu bisa meremas opainya si Shizuku. Sontak ya, gara-gara mendengar ucapan dari kakaknya sendiri, si Shizuku yang masih terkejut, dirinya tuh bilang gitu cuy, sambil malu-malu, boleh aja dirinya itu memegang opainya dia. Dan pada akhirnya si Moriyama itu malah megang dan meremas opainya si Shizuku, anjir. Buset dah. Bahkan ya gak sampai di situ aja, si Moriyama yang udah tenggelam dalam halusinasinya dia, dirinya itu meminta gitu cuy, kalau jika ini mimpi, maka apakah boleh dirinya itu melakukan itu dengan dirinya. Yah, mendengar permintaan dari kakaknya sendiri ya kan, si Shizuku itu bilang gitu cuy, Oni-chan, lakukan aja apa yang kamu mau kepadaku. Dan pada akhirnya si Moriyama berakhir mengskidi si Shizuku cuy. Sembari ya dirinya tuh bilang kalau dia itu sangat ingin banget melakukan ini. Bahkan si Moriyama itu bilang setelah mereka itu berpisah, dia selalu memikirkan si Shizuku saja tiap harinya. Sampai pada akhirnya si Moriyama bilang gitu cuy, kalau dirinya bisa menyatu dengan si Shizuku, dirinya itu nggak akan menyesalinya sekalipun dirinya itu bakalan mati. Buset lah, nih MC kebanyakan halu aja kata gua. Nah, panel cerita berganti cuy. Di pagi harinya si Moriyama yang masih kelelahan sehabis mimpi basahnya dia, di sini si Moriyama terkejut gitu cuy, karena dia itu mencium bau masakan enak. Dan siapa yang menyangka kalau di hadapannya dia itu ada si Shizuku yang lagi masakin masakan buat si Moriyama, sembari menyapa kakaknya dengan bilang Ohayo Oni-chan cuy. Nah, di sini si Moriyama yang terkejut dengan semua ini, si Moriyama di sini ketar-ketir gitu cuy, karena ya setelah ngeliat si Shizuku di hadapannya dia tuh ketakutan gitu cuy, apakah dirinya itu beneran udah melakukan hal itu dengan si Shizuku di malam harinya atau enggak. Cuman pas lagi mau nanyain perihal hal tersebut kepada si Shizuku itu langsung memeluk Moriyama, sembari dirinya bilang syukurlah kalau kakaknya itu udah bangun. Sembari si Shizuku menjelaskan gitu cuy, kalau dia itu sangat khawatir lihat kakaknya yang tiba-tiba terbaring di lantai. Cuman ya di sini namanya MC cabul, pas dipeluk sama si Shizuku, si Moriyama itu malah mikirin opainya si Shizuku. Sampai pada akhirnya mereka itu mutusin buat sarapan pagi bersama cuy. Nah, di sini gitu cuy, pada saat mereka itu lagi sarapan bersama ya kan, si Moriyama itu nanyain gitu cuy, kenapa si Shizuku itu udah bisa pinter memasak. Karena ya keheranannya si Moriyama ya kan, di sini emang dirinya itu emang udah pergi meninggalkan si Shizuku dari kecil gitu cuy. Makanya dia itu di sini heran gitu lihat perkembangan dari si Shizuku. Dan di sini si Shizuku itu bilang gitu cuy, kalau dirinya sekarang itu bentar lagi mau masuk ke universitas. Dan di sini si Shizuku sambil menggoda kakaknya itu bilang kalau pas ngeliat kondisi kakaknya, dia berasa datang di momen yang pas. Dan si Shizuku itu ngasih saran gitu cuy, gimana kalau mereka itu mutusin buat tinggal bersama. Ya sontak gara-gara hal ini kan, itu bikin si Moriyama yang kaget, karena dulu niatan dia itu keluar rumah tuh biar dia enggak ngapa-ngapain adiknya. Sekarang ya malah adiknya sendiri itu datang di hadapannya dia dan nawarin buat tinggal bersama. Mana si Shizuku itu dirinya di sini meminta sambil menggoda kakaknya gitu cuy, kalau ya mereka itu adalah sepasang kakak beradik dengan raut wajah yang imut. Sampai pada akhirnya si Moriyama yang berakhir kalah ngelihat wajah keimutan dari si Shizuku, pada akhirnya dia itu menerima gitu cuy si Shizuku buat tinggal di apartemennya bersama dia. Buset dah, di sini bulu kudu gue merinding anjir gara-gara lihat mereka berdua gitu cuy. Sampai pada akhirnya setelah mereka itu setuju ya kan buat tinggal bersama, di sini si Shizuku itu mutusin buat pergi belanja gitu cuy, buat ngebeli perlengkapannya dia. Nah, balik lagi ke si Moriyama. Di sini si Moriyama yang merasa di malam harinya itu merasa dapat wejangan ya kan, karena udah main sama adiknya. Di sini malah si Moriyama itu beneran dapat inspirasi gitu cuy, buat ngegambar manga eroge yang bisa lo sangka kalau karakter eroge ini itu terinspirasi dari adiknya sendiri. Bukan gara-gara gambar ini si Moriyama itu langsung dipuji habis-habisan gitu cuy sama pihak penerbitnya sendiri, gara-gara menurut mereka ya kan, gambar
erogenya si Moriyama itu terlihat menjiwai. Sampai ya pada akhirnya kan setelah kesuksesan besar yang melandainya, si Moriyama itu mutusin kembali ke apartemennya dia gitu cuy. Sembari ya dia itu disapa sama adiknya sendiri. Dan di sini pas ngelihat adiknya di depan matanya ya kan, dirinya itu bilang gitu cuy, kalau dia itu adalah seorang sampah yang udah menodai adiknya sendiri melalui manga yang dia gambar. Dan panel cerita ditutup dengan si Shizuku yang pulang sehabis dari Toserba, sembari dirinya bilang kalau malam itu bukanlah sebuah mimpi. Dan lo tahu yang dibeli sama Shizuku apaan? Gak tahu. Si Shizuku itu gak beli tes pen pengecek kehamilan anjir. Buset lah. Weh, ini lanjut gak nih? Makin gawat kata gue ceritanya. Kalau lanjut jangan lupa subscribe gitu coy. Nah, di sini gitu, selang beberapa waktu ya kan, kita diliatin sama Shizuku yang lagi olahraga, sembari dirinya itu lagi ngeliatin sebuah keluarga kecil yang istrinya itu lagi ngegendong anaknya. Dan lo tahu apa yang terjadi? Setelah si Shizuku itu selesai olahraga dan mutusin mandi, dirinya di sini berpikir kalau dia itu bakalan mengetahui sesuatu, sembari dia itu kegirangan dan memegang perutnya sendiri cuy. Waduh, nih hamil gak nih? Buset dah, gawat bener kalau sama hamil aja. Nah, di lain sisi gitu cuy, kita diliatin sama si Moriyama yang lagi mau mencuci baju miliknya dan milik si Shizuku. Di sini ya dirinya bilang ya kan kalau udah 1 bulan lamanya dirinya itu udah tinggal bersama sama si Shizuku dan berbagi pekerjaan rumah sama adiknya sendiri. Cuman di sini si Moriyama itu selalu punya masalah gitu cuy, yaitu setiap kali dirinya mau nyuci baju, dia itu malah terangsang sama barang adiknya sendiri. Apalagi menurut dia cawatnya adiknya sendiri itu kayak erotis banget gitu cuy. Sampai gara-gara hal ini kan itu ngebikin dirinya tegang dan malah menjilati cawatnya adiknya sendiri anjir. Cuma ya di sini kan sebenarnya hal ini tuh kata gua itu kayak udah diketahui gitu cuy sama si Shizuku tentang kelakuan dari kakaknya. Cuman ya di sini karena ya si Shizuku itu juga sama-sama mau, pada akhirnya ya dia tuh kayak ngebiarin aja kakaknya itu ngelakuin hal yang tidak senonoh sama dirinya. Nah, cerita berlanjut cuy. Di sini kan pas lagi terangsang-terangsangnya, di sini si Moriyama itu dapat panggilan gitu cuy, dan ternyata temennya si Moriyama itu mau datang ke rumahnya dia. Nah, di sini ya si Shizuku yang tanpa sengaja menguping kalau teman kakaknya itu bakalan datang ke rumahnya dia, si Shizuku itu menawari kakaknya gitu cuy, kalau dia itu bakalan menyiapkan hidangan untuk mereka semua. Ya di sini sembari si Shizuku itu memasak, si Hentai Haro ini itu malah bukannya ngapain kek, tapi ya dia itu malah memandangi tubuh si Shizuku sembari berkata kalau si Shizuku itu sudah banyak perkembangan. Nah, singkat cerita di sini gitu cuy, saat temennya si Moriyama itu datang ke rumahnya, temennya si Moriyama itu terkejut gitu cuy sama perkembangan si Shizuku yang udah dewasa dan bahkan dia itu udah bisa masak sendiri. Karena ya di sini temennya si Moriyama itu adalah teman masa kecil kakaknya gitu cuy. Tapi ya di sini sebenarnya kedatangan temennya si Moriyama itu ada maksud tertentu gitu cuy. Dan dirinya itu menanyai gitu cuy kepada si Shizuku apakah dirinya itu tahu tentang manga yang digambar sama kakaknya sendiri. Cuman ya pas si Shizuku itu bilang kalau dirinya itu gak tahu sama manga yang digambar sama kakaknya, si temennya Moriyama itu di sini sebenarnya pengen ngasih tahu gitu cuy tentang ya hal yang dilakuin sama si Moriyama. Cuman ya sama Moriyama itu langsung dihentikan sembari ya di sini temennya si Moriyama yang paham ya kan, dia itu ngasih kode gitu cuy kepada si Moriyama dan dirinya bilang kalau dia itu pengen berbicara 4 mata dengannya. Dan temennya bilang ya kan kalau dirinya itu udah tahu gitu cuy tentang manga yang terakhir kali digambar sama si Moriyama. Kalau ya sebenarnya gadis di sampul buku eroge dewasa itu adalah modeling dari si Shizuku. Ya di sini mengetahui akan hal ini kan temennya si Moriyama itu yang rada kecewa itu bilang gitu cuy kenapa si Moriyama itu bisa melakukan hal yang demikian. Bahkan dia itu sempat memohon gitu cuy ke Moriyama buat berhenti melakukan hal ini. Sampai puncaknya dia itu mengatakan gitu cuy kalau apakah dirinya itu udah melakukan begituan sama si Shizuku. Ya di sini si Moriyama awalnya tuh kayak diem aja gitu cuy. Cuman ya pas dituduh kalau dia itu habis ngelakuin begituan sama adiknya, si Moriyama itu marah gitu cuy. Dan
dia itu sempat ngebandingin kehidupannya dirinya sama temennya yang kelihatannya enak banget. Karena di pikirannya dia, temennya itu kayak tampan dan dideketin sama para wanita, berbeda sama dia. Namun ya di sini si Moriyama itu bilang gitu cuy, kalau dirinya itu nggak akan mungkin melakukan begituan sama adiknya sendiri. Ya di sini melihat kekesalan dari si Moriyama ya kan, temannya dia itu minta maaf gitu cuy, dan dia itu meminta ya kan kepada si Moriyama agar jangan sampai si Shizuku itu tahu mengenai kegoblokannya si Moriyama yang kegambar 1:1 karakter eroge dengan si Shizuku anjir. Yang alhasil ya pada akhirnya temannya si Moriyama yang ketakutan itu bilang gitu cuy, kalau ya dia itu takut jika si Shizuku itu nantinya dia apa-apain sama orang lain gara-gara ngelihat gambarnya si Moriyama. Sampai pada akhirnya setelah semua itu telah usai, temennya si Moriyama itu balik gitu cuy, dan Moriyama pada akhirnya itu kembali bekerja dan ngebikin karya erogenya dia selanjutnya. Cuman di sini seperti yang lo lihat gitu cuy, si Moriyama itu sepertinya sedang kesulitan buat mendapatkan inspirasi tentang gambar erogenya. Cuman ya gebleknya kata gue lagi, entah kenapa si Autar itu malah maksa si Moriyama gitu cuy, sampai ngebikin si Moriyama di sini itu malah mampir di kamar adiknya sendiri dan malah mengintip cowoknya si Shizuku yang lagi tertidur, sembari dirinya itu menggambar ilustrasi dari cowoknya. Buset. Dan gak cuma itu aja anjir, si kampret ini akan itu malah kebawa nafsu gitu cuy pada saat dia itu mengintip cowoknya, dan dia di sini itu malah mau ngelepas cowok adiknya sendiri. Cuman ya untung aja gitu cuy, di sini si Shizuku itu sempat mengigau dan ngebikin si Moriyama pergi. Padahal ya sebenarnya si Shizuku yang kelihatannya tuh lagi tertidur pulas itu padahal ya aslinya dia itu sadar gitu cuy, dan ngeliatin tingkah laku dari kakaknya sendiri. Dan ya pada akhirnya kan panel cerita kali ini itu ditutup dengan si Shizuku yang terkejut gitu cuy, kalau ya sehabis dia tuh mengecek tes pen kehamilan, karena ternyata setelah kejadian dirinya tuh diskidi sama kakaknya, dia itu kayak merasa menyesal gitu cuy karena enggak mendapatkan anak dari kakaknya. Ya meskipun di akhir panel ceritanya kita dilihatin gitu sama si Shizuku yang merasa kalau ya hal ini itu masih awal gitu cuy, bisa jadi nextnya dia tuh bakalan hamil beneran. So ya jadi kayak gini aja dulu kan buat konten kali ini. BTW lanjut part 2 atau enggak nih? Kalau lanjut jangan lupa buat subscribe channel ini cuy.